3 pagi. Nih, some creators they don't sleep. Oke guys, hari ini spesial banget. Hari ini, malam ini, pagi ini, ya pokoknya di video ini spesial banget karena gue kedatangan gear baru, yaitu Sony ZV-1 seperti judul yang sudah kalian lihat. Dan gue excited banget buat unboxing ini. Tadinya gue mau buka besok ya, tapi karena gue nggak bisa tidur, gue kepikiran terus. Akhirnya jam 3 pagi ini gue nyeduh kopi nih seperti yang kalian lihat. Terus gue mau unbox Sony ZV-1 nya. This is the parcel. Ini parcelnya, dan ada satu lagi box yang sebenarnya gue udah dapet ini lebih awal, tapi ya nanti kita buka. Dan ini dia boxnya gede banget ya. Sebenarnya kameranya kecil, point and shoot kamera pocket sebenarnya, dan ini khusus buat vlogging. Excited banget mau buka ini, kayaknya langsung aja kita buka ya. Duh, saking excitednya gue sampai lupa buat nyapa kalian semua. Oke guys, selamat datang di channel Hey Didot, bersama gue Didot di sini. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, gue mau unboxing kamera baru gue yang bakal menemani gue nantinya di channel ini. Oke guys, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga berkah ya kamera barunya. Bismillah. Oke. Yang pertama nih, dapat buku kayak gini. Ini bukan guidebook ya, tapi ini kayak buku buat introduce gitu. Di sini tuh ada foto-fotonya buat vlogger makanan, terus vlogger orang yang jalan-jalan, traveler. Nah, fotonya tuh bagus-bagus guys. Ini bukunya bagus banget by the way. Bahannya berkualitas, bukan cuman ecek-ecek kayak semacam brosur, tapi bukan juga. Oke, di sini ada spesifikasinya, dan ini bakal gue simpan. And then dapat apa lagi? Oke, gue dapat free bag. Ini gratisan sebenarnya dari dia. Untuk melakukan pre-order itu ada beberapa gratisannya. Itulah keuntungan melakukan pre-order. Jadi gue udah pre-order ini selama kurang lebih sebulan lebih malah, dan baru sampai sekarang. Jadi ini adalah sebuah shoulder bag kecil buat kita travel atau bawa-bawa si kamera kita. Lumayan bagus. Ini ada beberapa kompartemennya tuh di sini, terus di dalamnya. Tadinya dia bilang dia bakal ngasih yang original buat Sony RX, tapi nggak tahu kenapa akhirnya yang dikirim yang ini juga, karena katanya yang ini tuh habis shoulder bagnya. Ini bahannya dari denim, cukup bagus. Jahitannya juga rapi, terus resletingnya bagus. Ini ada talinya terbagi dua, dalamnya kayak gini. Oke lah, ini kita taruh dulu. And then what else we got? Oke, gue dapat free baterai. Ini baterai original Sony nya. Oke, ini original baterai dari Sony ya. And then apa lagi? Masih dapat satu box lagi, dan gue nggak tahu ini apa. Promotional goods not for sale. Nanti ini kita buka ya. Sony Alpha. Terus kita dapat USB adapter, dan terakhir ini dia kamera Sony-nya. Jadi ini dapat banyak banget ya. Aduh, gue makin excited. Terus ini dia barang yang udah nyampe duluan. Sebenarnya udah 2 minggu lebih ada di gue, tapi gue belum bahas karena kameranya belum nyampe. Kalau ini beli ya, bukan gratisan. Ini beli terpisah. Kita lihat dulu ini ya. Ini adapter untuk, ini USB to Lightning adapter dan USB to USB-C adapter. Ini gunanya nggak tahu buat apa. Kayaknya nanti buat di-connect ke HP. Thank you Sony. Dan ini padahal nggak termasuk dalam paket pembelian. Jadi
waktu itu dibilangnya cuman shoulder bag, baterai, terus sama memory card. Ini memory cardnya ada di sini, 64 GB. Ini dari Sony asli. Terus ini apa lagi ya? Pouch. Ini cleaner guys. Wah, nggak perlu. Oke, kamera cleaner gue nggak perlu beli lagi nih. Terus ini buat mompa kalau ada debu-debu ya, buat bersihin debunya. Thank you banget, banyak banget ini bonusannya. Dari free itemsnya kalau di total mungkin ada 1 juta. Bismillah. Jadi sampai sekarang ini investasi gue udah lumayan banyak ya buat channel ini. Please banget buat teman-teman di subscribe channel ini, di support terus biar berkembang. Oke, jangan lupa di follow juga Instagram gue ahmadsyarif91. Linknya ada di deskripsi. Ini salah satu free itemnya, SD card dari Sony. Ini khusus buat kamera dan ini speednya bagus ya. Speednya sampai dengan 94 MB per second. Oke, sekarang langsung kita bahas kotaknya dulu ya. Ini kotaknya nggak biasa ya, beda dari sebelumnya. Biasanya kotaknya ini warnanya hitam, dominan dengan hitam, kemudian ada aksen orange-nya kayak gini. Dan ini tetap aksen orange-nya tapi dominan warnanya adalah warna putih. Di sini di atasnya ada tulisan Sony Digital Camera ZV-1 dan ini adalah barangnya, si kameranya. Dan gue bukan seorang camera geek, jadi gue mungkin nggak akan bahas ini secara detail banget karena memang keperluan si Sony ZV-1 ini pun buat kita-kita yang pengguna konvensional. Jadi yang pengen instan, pengen langsung pakai buat vlogging, buat segala macam vlogging food, buat para influencer nih, temen gue banyak influencer, terus juga buat makeup vlogger, terus ya banyak lah. Ini ada spesifikasinya di samping. Ini supplied accessories, rechargeable battery pack, dan ini sejumlah barang-barang yang support dengan si Sony ZV-1 ini. Dan katanya kamera ini pun nanti bakal support buat streaming juga, jadi nggak perlu lagi kita pakai card buat streaming. Oke, ada sealnya. Sebenarnya gue berencana beli kamera baru itu pada subscriber 10.000, tapi karena kayaknya memang kualitas gambar gue perlu diperbaiki ya kalau lagi bahas barang-barang gitu, handphone atau apa, untuk detailingnya kayaknya gue perlu lebih cepat. Dan alhamdulillah lagi ada rezeki juga, ya udah beli aja, semoga berkah. Ini ada guidebooknya, banyak banget panduan persiapan, ada beberapa bahasa di sini, aksesorisnya. Jangan-jangan isinya buku doang nih. Wah. Keluar dong. Bau barang baru ini, enak banget emang. Dan ini ada dead cat-nya. Selain kameranya ada USB connector, micro USB tahun 2020, micro USB. Terus apa lagi nih, ini masih ada lagi nih baterainya. Ini baterai bawaan ya, kalau yang tadi buat baterai cadangan. Ini ada lagi. Ini kameranya, bismillah. Waduh, ini keren banget sih, compact banget guys. Ini gue baru megang sih kamera compact gini. Sebenarnya udah pernah pegang ya, RX yang kedua Mark II, dan ini gue baru pegang sekarang ZV-1 ini. Yang spesial dari kamera ini adalah ini bisa di flip ke samping. Kalau RX itu di flipnya ke atas, ini flip ke samping 360 derajat rotasinya kayak gini. Jadi kalau sudah selesai penggunaan, kita tutup kayak gini, ini akan melindungi si layarnya. Dan gue mau langsung nyalain aja. Di sini ada thumb gripnya, terus di depan juga ada buat hand gripnya di sini. Cuman nggak seamless ya, di sini kayak tempelan doang. Overall secara penggunaan ini enak banget, jadinya digenggam kayak gini, nggak licin. Kalau di Sony RX kita harus beli lagi. Dari tadi gue bandingin terus sama Sony RX karena memang kayaknya penggunaannya beda ya. Kalau ini lebih buat vlogging, kalau Sony RX itu yang terbaru yang Mark 7 itu buat street photo gitu. Dan di sini ini di dalamnya ada ND filternya built-in ya, ketimbang Sony RX 7 itu udah dihapus ya.
terakhir ada di yang Mark V, jadi di Mark 7 udah nggak ada. Terus soal di focal length-nya ini ada di 24 sampai 70 mm, yang dimana ini menurut kebanyakan orang ini nggak terlalu wide, nggak terlalu luas. Jadi kalau kita pakai vlogging dengan tangan kayak gini, ini kita perlu stick lagi, makanya gue beli yang kayak gini. Ini stick tambahannya. Terus ini di sini ada tombol untuk recordingnya gede banget. Kalau kalian beli kamera pasti tombol recordingnya itu kecil, dan ini dibikin besar karena ini sekali lagi khusus untuk vlogging. Tapi selain buat video-videoan, tentunya buat foto-foto juga udah pasti bagus sih. Dan untuk dibukanya ini di aperture-nya ada di 1,8 sampai 2,8. Jadi buat bebokehan, buat produk itu sangat bagus detailing gambarnya. Ini langsung nyala ya ketika gue buka kayak gini. Otomatis tanpa harus gue menekan tombol on off. Canggih banget nih Sony. Nah sekarang untuk harganya sendiri, Sony ZV-1 ini gue beli di Malaysia. Di Indonesia belum ready. Di Malaysia juga gue udah PO selama sebulan lebih, dan baru sampai. Ini harganya ada di 2399 ringgit. Silahkan kalian convert sendiri ke rupiah atau di sini gue kasih ya. Terus itu bonusnya kayak tadi banyak banget. Dan gue juga beli ini terpisah. Ini adalah kayak semacam controller, stick controllernya. Ini harganya 499 ringgit. Hitungan kasar gue kalau dirupiahkan total ini ada di harga 13 jutaan gitu. Mungkin di Indonesia bahkan lebih mahal, makanya gue beli di Malaysia. Dan memang gue lagi nggak bisa balik juga ya, kena lockdown di sini. Jadi gue beli di sini gitu. Jadi tunggu aja buat teman-teman yang di Indonesia yang mungkin udah kebelet banget pengen di ZV-1 ini. Oke, sekarang gue mau unbox si controllernya ini. Ini namanya Sony GP-VP-T2BT. Ya segitu susahnya ya Sony kalau bikin nama, semuanya itu dibikin susah. Dari headphone, dari HP, kamera, apapun dibikin susah sama Sony penamaannya. Gue nggak tahu kenapa, tapi produknya menyenangkan, banyak banget yang suka. Oke, dalamnya kayak gini guys. Ini dia controllernya. Terus dalamnya ada pouchnya nih buat bepergian, dan buku-bukunya, guideline. Di sini ada buku petunjuk. Jadi ini bisa kita attach. Cara mountingnya gini ya, ini fungsinya kayak gini buat kalau lagi vlogging. Jadi seperti yang gue bilang tadi, karena ini focal length-nya cukup sempit ya, jadi kalau kalian nggak mau isi dari video kalian itu muka semua, kalian perlu banget nih ginian tuh, biar lebih luas, backgroundnya akan lebih kelihatan banyak di belakang. Terus ini juga ada artikulasinya, ini bisa diputar-putar kayak gini, dan bisa dalam bentuk potret kayak gini juga. Ini katanya ya, kalau kita recording sambil mode potret kayak gini, ini bisa langsung ditransfer ke handphone, dan bentuk dari videonya itu udah potret. Jadi kita nggak perlu edit-edit lagi. Instan banget buat update di Instastory kalau pengen Instastory-nya lebih bagus. Ini teman-teman gue banyak banget yang influencer nih, perlu banget nih kamera ini. Selain buat handling, buat remote, di sini ada beberapa tombol juga. Beberapa tombol fungsinya ini ada buat zoom in, zoom out, ini buat taking foto, terus buat record dia udah langsung ada tombolnya di sini. Ini buat lock, terus ada C1 buat shortcutnya, dan ini juga berfungsi untuk tripod. Jadi kita bisa taruh di meja kayak gini guys. No, minum dulu, ini belum diminum nih. Oke, gitu aja guys buat unboxing kamera Sony ZV-1 kali ini. Semoga informatif dan bisa jadi rujukan buat teman-teman yang lagi ngincer banget Sony ZV-1, atau teman-teman yang lagi pengen banget ngevlog, lagi nyari kamera yang tepat. Ini menurut gue adalah kamera yang tepat, yang bagus banget. Gue pengen pegang terus ya jadinya. Ini layak banget buat kalian miliki. Dan ya segitu aja dari gue yang tidak memberikan informasi yang cukup banyak sebenarnya, karena gue bukan seorang kamera geek, tapi gue bakal berusaha semaksimal mungkin buat memberikan informasi yang gue punya. Dan nanti mungkin sekitar 1 bulan lagi gue bakal mereview kamera ini sesuai dengan experience gue pakai kamera ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Didot pamit, bye bye. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted, city lights.
lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. I know we're acting stupid. Oke guys, jadi ini adalah contoh kalau kita ngevlog pakai Sony ZV-1 ini, dan ini semuanya pakai mode auto. Terus stabilizernya gue matiin, dan gue pakai mic internal, gue nggak pakai mic tambahan. Terus gue juga pakai stick bluetoothnya yang udah gue unboxing tadi. Ya ini adalah videonya. Kayaknya cukup shaky kalau kita pakai stabilizernya. Sekarang kita coba aktifkan ke mode standar. Nah sekarang steady shotnya atau stabilizernya udah gue aktifin ke mode standar, dan masih pakai mode yang tadi semuanya otomatis. Mic-nya pakai mic internal, dan di depan ternyata ada lampunya. Jadi kalau kita recording tuh lampunya nyala warna merah, dan ini lagi berangin banget. Mudah-mudahan suaranya masih tetap bagus kedengaran ya. Gue coba jalan. Sekarang gue mau coba aktifin mode stabilizernya ke on. Oke, sekarang gue udah aktifin steady shotnya, dan gue masih jalan kayak biasa. Jadi sewajarnya ngevlog kan kayak gini. Mudah-mudahan suaranya juga kedengeran. Kalian yang menilai sendiri hasilnya kayak gimana. Dan ini ada sedikit cropping karena dia menggunakan software untuk stabilizernya. Jadi seperti biasa ya, pada kamera-kamera lain juga kayak gini ada croppingnya. Dan perlu stick ya sebenarnya kalau kita ngevlog kayak gini, karena nggak pengen kelihatan muka doang. Sekarang kan kita mau ngeliatin backgroundnya tuh kayak gimana. Gue sudah aktifkan mode defokusnya. Jadi ini ada mode defokus. Kalau kalian perhatikan, jadi belakangnya sekarang udah ngeblur. Jadi fokus ke objeknya, ke kita. Dan ini dia mengutamakan wajah kita. Jadi kalau kita ada di tempat gelap, dia akan menyesuaikan otomatis. Muka kita akan tetap terang, dan ya beberapa spot mungkin akan terlihat over bright, tapi dia akan tetap fokus ke kita. Dan terus ini kalau kalian lihat layarnya, ini tracking eye-nya berjalan dengan sangat baik, jadinya ini akan tetap fokus ada di kita. Terus gue mau cobain mode untuk showcase produknya. Dan sekarang ini mode showcase produknya on. Jadi kalau kalian lagi showing produk, terus misalkan beauty vlogger kalau mau liatin lipsticknya atau apanya barangnya, nggak perlu lagi nutupin muka pakai tangan, jadi cukup kayak gini, jadi udah langsung otomatis fokus ke produk gitu. Ini cepet banget fokus di fokusnya, lihat kayak gitu kan. Ya kalian sendiri yang menilai semuanya. Tunggu reviewnya dari gue di next video. Gue juga udah berbincang sama Bang Taufik, jadi itu videonya nggak gue taruh di sini, mungkin di video yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. I know we're acting stupid.